Kekuasaan. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya, Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya. Katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Raja Herodes merayakan hari ulang tahunnya dengan mengadakan pesta besar. Banyak tamu-tamu penting diundang. Dalam kesempatan ini, Salome, anak Herodias, mempersembahkan tarian spesial bagi ayahnya, dan tarian itu menyukakan hati Herodes. Sedemikian senangnya dengan persembahan tarian dari Salome, sehingga terucaplah sumpah Herodes di hadapan tamu-tamunya bahwa dia akan memberikan segala permintaan Salome. Dan sumpah itu menjadi senjata makan tuan bagi Herodes. Dia harus menepati sumpahnya di hadapan tamu-tamu. Maka dengan kekuasaannya, Herodes menyuruh prajurit memenggal kepala Yohanes Pembaptis untuk memenuhi permintaan Salome. Kemudian, Salome memberikannya kepada Herodias, ibunya. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mengetahui bagaimana seorang nabi besar dibunuh karena keinginan Herodias, istri kedua Raja Herodes. Teguran keras yang diberikan Yohanes Pembaptis kepada Raja Herodes karena dia mengambil Herodias, istri dari saudaranya Filipus, membuatnya sakit hati. Perbuatan Herodes disebutkan haram oleh Yohanes, perbuatan yang dibenci Allah dan melanggar hukum Taurat tentang kekudusan. Imamat 20 ayat 21. Sebagai seorang raja, seyogianya Herodes memakai kekuasaan yang diterimanya untuk tindakan-tindakan yang berguna bagi rakyatnya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.
apalagi jika dia mengucapkan sumpah di hadapan tamu-tamunya. Kalau tidak ditepati, akan membuat malu. Dalam Matius 5 ayat 33 sampai 36, Yesus melarang umatnya untuk bersumpah demi apapun. Larangan ini bukan berarti tidak boleh membuat janji, melainkan agar perkataan orang percaya dapat dipercaya. Ajaran ini penting untuk kejujuran dan integritas seseorang. Maka, seorang raja sangatlah penting mempunyai integritas, kejujuran, dan nurani yang baik, sehingga dapat menggunakan kekuasaannya dengan bijak. Mari kita lihat situasi dunia saat ini. Banyak negara berperang memperlihatkan kekuasaannya kepada lawan-lawannya. Apakah mereka telah menggunakan kekuasaannya dengan baik? Apakah mereka telah bersumpah kepada rakyat atau sekutunya, seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes? Mungkin kita pun mempunyai sifat seperti Herodes, mudah memberikan janji atau sumpah kepada orang lain dan menggunakan kekuasaan yang kita miliki untuk kepentingan pribadi sendiri. Sudahkah kita menggunakan kekuasaan dengan bijak? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas kekuasaan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menggunakan alam semesta ciptaan-Mu untuk kepentingan kami. Semoga para pemimpin dunia dapat berdamai dan menggunakan kekuasaannya demi kepentingan dunia dan isinya. Amin.